Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun kamu sedang menonton ini sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sastra Inggris. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kategori peran dan fungsi dari kalimat. Menurut saya materi ini penting untuk kita pahami bersama, khususnya dalam mata kuliah tata bahasa dan komposisi, karena menjadi dasar dalam membentuk kalimat yang efektif di dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dengan kategori kalimat. Kalimat dapat dikategorikan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah berdasarkan struktur, di mana yang dimaksud adalah kalimat simpleks dan kompleks. Yang membedakan ada kalimat simpleks hanya memiliki satu klausa, sedangkan yang kompleks memiliki dua atau lebih klausa. Kemudian setelah itu kategori yang berdasarkan bentuk, atau kita sebut berdasarkan jenis perbuatan, di mana ini dibagi menjadi 4, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan informasi, atau kalimat interrogatif, di mana kalimat ini adalah kalimat untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga ada kalimat imperatif, atau kalimat yang berisi perintah atau seruan. Dan yang keempat adalah kalimat eksklamatif, di mana ini adalah kalimat untuk mengungkapkan perasaan. Dan kategori ketiga adalah berdasarkan unsur inti. Unsur inti yang dimaksud adalah verbal dan nominal, di mana kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja, sedangkan kalimat nominal menggunakan kata benda atau kata sifat sebagai predikatnya. Kemudian, apa sih peran kalimat di dalam komunikasi? Mungkin kita sempat lihat di slide sebelumnya ya. Dalam sebuah wacana atau paragraf, kalimat ini memiliki peran penting, di mana fungsi utama kalimat adalah menyampaikan informasi, informatif tadi. Contohnya, hari ini saya tidak masuk kerja, hanya bersifat satu arah. Kita memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca. Dan kalimat informatif ini bisa berupa fakta atau opini. Yang kedua adalah kalimat imperatif, di mana kalimat imperatif adalah isinya memberikan perintah atau larangan. Contoh di sini adalah misalkan silakan duduk di sini, silakan tunggu di sini, atau jangan merokok di area ini. Itu adalah contoh kalimat imperatif. Terus yang ketiga perannya adalah untuk interrogatif. Interrogatif itu kalimat yang berisi pertanyaan. Apakah kamu sudah makan? Siapa nama kamu? Atau yang paling sering diucapkan adalah apa ya contohnya? Eh, Umur kamu berapa? Apakah sudah menikah? Begitu ya. Tapi contoh yang terakhir adalah contoh yang sebaiknya dihindari ya karena sifatnya sensitif. Dan yang terakhir adalah kalimat ekspresif, yaitu kalimat yang mengungkapkan emosi atau ekspresi dari eh, yang berbicara atau yang menulis. Contohnya adalah, wah indah sekali pemandangannya, atau wow baju kamu bagus sekali, atau wah kamu eh, pantas sekali memakai baju itu, begitu ya. Jadi sifatnya adalah ekspresif. Kemudian kita membahas tentang fungsi kalimat di paragraf ya. Harusnya tadi adalah untuk dalam percakapan mungkin ya. Tapi mungkin bisa juga sih dalam paragraf, tapi ini yang lebih spesifik. Jadi dalam struktur bahasa, kalimat itu berfungsi sebagai unit dasar pikiran di dalam paragraf atau alinea. Yang artinya setiap kalimat menyumbang satu gagasan yang mendukung topik utama paragraf. Sebagai kalimat topik ya. Terus kalimat juga bisa menjadi kalimat penjelas untuk mendukung atau menguraikan kalimat utama tadi. Dan ada juga yang sifatnya kalimat transisi atau bukan sifatnya, fungsinya sebagai kalimat transisi yang menghubungkan antar paragraf atau ide yang ada di dalam tulisan tersebut.
ya. Dan yang paling penting kalimat adalah menjadi alat utama untuk berkomunikasi secara efektif. Ya, tentunya dalam tulisan maupun lisan. Dan ini contohnya, contoh kalimat utama perkembangan teknologi membawa banyak dampak positif. Nah, sebagai kalimat penjelasnya, salah satunya adalah kemudahan akses informasi. Jadi, kalimat utama dibantu dijelaskan oleh kalimat penjelas. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kita telah mempelajari bahwa kalimat memiliki berbagai kategori, baik dari bentuk atau struktur, fungsi, dan perbuatannya. Kemudian, peran kalimat itu sangat penting untuk menyampaikan maksud eh, dari sumber kita, misalkan, kepada pendengar atau pembaca. Jadi, untuk menyampaikan maksud komunikasi secara jelas. Dan kemudian fungsi kalimat dalam paragraf itu membantu mengorganisasi gagasan secara koheren. Koheren ini maksudnya adalah sambung menyambung, ada keterkaitan antar kalimat gitu, dan tentunya logis di mana kalimat tersebut menjadi masuk akal di penerima begitu. Uh, Mudah-mudahan mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mudah-mudahan cukup bisa membantu teman-teman atau Anda yang sedang menonton ini memahami kalimat secara lebih jelas. Untuk lebih kurangnya mungkin bisa ditambahkan di komentar atau langsung menghubungi saya pribadi. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.